Perkenalkan saya Nurul Hikmah, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Perbandingan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang yaitu tempat pinjam-meminjam, uang untuk kebutuhan jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, risikonya kecil, tapi keuntungannya juga tidak terlalu besar. Contohnya adalah transaksi deposito atau surat utang jangka pendek. Sementara pasar modal lebih ke investasi jangka panjang, di mana perusahaan menerbitkan saham atau obligasi untuk mendapatkan dana dari investor. Keuntungannya bisa lebih besar, tapi risikonya juga lebih tinggi karena harga saham bisa naik turun sesuai kondisi pasar. Contohnya adalah perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Produk pasar uang dan produk pasar modal. Di pasar uang, produknya lebih ke instrumen jangka pendek yang cepat cair dan relatif lebih aman. Contohnya sertifikat Bank Indonesia (SBA) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Lalu ada deposito berjangka, di mana orang menyimpan uang di bank dengan bunga tetap dalam jangka waktu tertentu. Ada juga surat utang jangka pendek, commercial paper, yang biasanya diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana cepat tanpa harus meminjam ke bank. Sementara di pasar modal, produknya lebih untuk investasi jangka panjang, contohnya saham, yang berarti kepemilikan sebagian dalam sebuah perusahaan. Kalau perusahaan berkembang, harga saham bisa naik dan investor bisa mendapat keuntungan dari capital gain atau dividen. Selain itu, ada juga obligasi, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Investor yang membeli obligasi akan mendapat bunga secara berkala sampai utangnya lunas. Prinsip-prinsip pasar uang dan pasar modal. Pertama, larangan riba. Riba atau bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi di pasar modal syariah. Setiap instrumen yang menghasilkan atau melibatkan pembayaran bunga tidak diperbolehkan, sehingga instrumen seperti obligasi konvensional dihindari. Kedua, larangan grahar. Gharar mengacu pada ketidakpastian dalam transaksi. Dalam pasar modal syariah, transaksi harus jelas dan transparan tanpa adanya unsur ketidakpastian yang berlebihan. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memahami sepenuhnya kondisi dan risiko dari transaksi yang dilakukan. Ketiga, larangan maisir. Maisir merujuk pada praktik perjudian atau spekulasi. Transaksi yang bersifat spekulatif dan berisiko tinggi dianggap bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, investasi dalam pasar modal syariah harus didasarkan pada analisis fundamental yang mendalam dan bukan pada keberuntungan semata. Keempat, prinsip keadilan. Transaksi di pasar modal syariah harus dilakukan dengan prinsip keadilan, di mana semua pihak mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang. Kelima, prinsip bagi hasil. Dalam investasi syariah, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan awal antara investor dan penerbit. Ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.